bisa bantu Pak? Ini dok, saya mau kontrol mata, kacamata udah nggak nyaman, saya ganti yang baru. Dikit-dikit kacamata. Dikit-dikit kacamata. Sebenarnya apa sih permasalahan utamanya? Hai. Hah, siapa tuh? Hai. Siapa sih? Hah, masa kamu gak kelihatan? Itu teman-teman kita, sasar mata. Hah, siapa orang gak kelihatan apa-apa burung gini? Karena mata aku sehat. Kamu tahu gak tentang apa itu normal vision? Apa tuh? Kita simak bersama. Emetropia atau mata normal merupakan keadaan refraksi normal pada mata ketika kekuatan optik mata sesuai dengan panjang bola mata. Pada kondisi mata normal yang memiliki kornea dan lensa yang sehat akan memiliki kemampuan refraksi yang membuat bayangan objek jatuh tepat pada fovea centralis pada retina, sehingga benda terlihat jelas. Ketika objek bergerak semakin dekat, cahaya yang masuk ke mata menjadi lebih divergen, sehingga kemampuan refraksi lensa tidak cukup kuat dan bayangan objek jatuh di belakang fovea centralis retina, sehingga benda terlihat buram. Untuk mempertahankan fokus tepat di retina, lensa mata memiliki kemampuan mengubah bentuk untuk menyesuaikan fokus cahaya. Proses ini disebut akomodasi. Akomodasi adalah kemampuan lensa kristalin mengubah kekuatan refraksi melalui perubahan bentuk lensa agar bayangan tetap terfokus pada retina. Baik, Ibu tolong dibacakan untuk baris pertama. HRN Ya, CASLBFRTHK oke. PSVO. Udah buram dok, saya nggak bisa lihat yang bawahnya. Oh baik Ibu. Baik Ibu, berikut saya berikan dari kartu Jagernya. Tolong dibaca dari jarak 30 cm ya Ibu. Tolong dibaca dari baris yang terakhir. Ini masih bisa kelihatan dok. Yang ini juga bisa. Oh, saya juga bisa yang lihat yang atasnya dok. Miopia merupakan kelainan refraksi ketika bola mata terlalu panjang dibandingkan kekuatan refraksinya. Panjang aksial normal mata dewasa sekitar 23 hingga 25 mm, sedangkan pada miopia biasanya meningkat menjadi lebih dari 24 mm, dengan high miopia meningkat hingga lebih dari 26 mm. Pada kondisi tersebut, cahaya yang datang dari optical infinity dan masuk ke mata tanpa akomodasi akan difokuskan di depan retina. Akibatnya, pasien miopia dapat melihat jelas pada jarak tertentu sesuai posisi far point-nya, tetapi objek jauh tampak buram. Pada miopia, akomodasi tidak terlalu berperan untuk memperjelas penglihatan jauh karena masalah utama pada miopia bukan kurangnya kekuatan refraksi, melainkan fokus cahaya yang sudah terlalu maju. Ketika objek semakin dekat, cahaya yang masuk ke mata menjadi lebih divergen sehingga fokus cahaya dapat kembali jatuh tepat di retina. Karena itu, banyak pasien miopia merasa lebih nyaman melihat dekat dibanding melihat jauh. Untuk mengoreksi miopia, digunakan lensa sferis negatif atau lensa cekung. Ini berfungsi untuk menyebarkan cahaya sebelum masuk ke mata, sehingga titik fokus bergeser ke belakang dan kembali jatuh tepat di retina. Aduh, baru setengah jam kok matanya capek banget ya. Tegang banget. Padahal dulu nggak kayak gini. Hipermetropia merupakan kelainan refraksi ketika bola mata terlalu pendek dibandingkan kekuatan refraksinya. Panjang aksial normal mata dewasa sekitar 23-25 mm, sedangkan pada hipermetropia, aksial panjang bola mata biasanya menurun menjadi kurang dari 23 mm, dengan hypermetropia memiliki aksial panjang bola mata kurang dari 18 mm. Pada kondisi tersebut, cahaya yang datang dari optical infinity masuk ke mata tanpa akomodasi dan akan difokuskan di belakang retina. Karena titik fokus berada di belakang retina, cahaya belum sempat berkumpul secara sempurna saat mencapai retina sehingga bayangan yang terbentuk menjadi kabur. Untuk dapat memfokuskan bayangan tepat di retina, pasien hipermetropia harus menggunakan akomodasi bahkan saat melihat jauh. Akomodasi terjadi ketika otot silaris berkontraksi sehingga lensa menjadi lebih cembung dan kekuatan refraksi mata meningkat agar fokus cahaya dapat bergeser ke depan dan jatuh tepat di retina. Ketika melihat objek dekat, cahaya yang masuk ke mata menjadi semakin divergen sehingga kebutuhan akomodasi menjadi lebih besar.
Untuk mengoreksi hipermetropia, digunakan lensa sferis positif ataupun lensa cembung yang berfungsi mengumpulkan cahaya sebelum masuk ke mata sehingga titik fokus bergeser ke depan dan jatuh tepat di retina. Baik, Ibu coba baca yang paling atas terlebih dahulu. PNSF-LARD. Ya baik, Ibu sudah bisa membaca sampai yang paling bawah. Jadi visus kanan Ibu, VOD Ibu 20/20 ya Bu ya. Baik Ibu, selanjutnya kita akan membaca dari jarak dekat dengan saya memasangkan sferis plus 1,5 karena umur Ibu 45 tahun ya. Oke baik Bu, ini Ibu silahkan baca yang dari paling bawah Ibu, kedua paling bawah. Permaisuri sangat bersukacita sehingga tak jemu-jemunya ia mengagumi ketampanan suaminya. Tanpa disadarinya lilin itu meleleh dan menetes ke tangan Baginda Raja. Presbiopia adalah menurunnya kemampuan mata melihat objek yang dekat secara bertahap. Kondisi ini biasanya dimulai pada usia 40-an dan berlanjut hingga dekade ke-6 kehidupan. Pada kondisi normal, cahaya dari objek yang berada jauh masuk ke mata dalam keadaan hampir paralel sehingga dapat difokuskan ke retina tanpa memerlukan peningkatan kekuatan refraksi tambahan. Karena itu, pada keadaan ini akomodasi hampir tidak bekerja dan lensa berada dalam keadaan relatif rileks. Semakin dekat objek, kemampuan refraksi lensa tidak cukup kuat sehingga bayangan objek jatuh di belakang fovea centralis retina sehingga benda terlihat buram. Pada presbiopia, lensa tidak dapat akomodasi. Untuk mengkoreksi presbiopia digunakan lensa sferis positif atau lensa cembung untuk membantu menambahkan kekuatan refraksi saat melihat dekat sehingga fokus cahaya dapat kembali jatuh tepat di retina. Bisa dibaca? Wah, enak nih, bisa Bisa ya Pak? Bisa. Jadi, udah pada ngerti kan untuk refraksi anomali, miopia, hipermetropia, dan presbiopia. Semoga bermanfaat.